Oke, selamat datang di channel LPKW Heli. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat surat. Langkah pertama adalah kita atur dulu ukuran kertas. Kita masuk menu Pack Layout, kemudian Size. Ada dua ukuran kertas di Indonesia, umumnya ukuran 4 dan F4. Kalau A4 sudah ada, tapi kalau misalnya F4 kita pakai yang More Paper Size, ukurannya 21,5 dan panjangnya 33 cm. Ini dalam cm ya. Nanti dia berubah jadi custom size. Kalau bingung ukuran, ukur aja pakai cm, terus tinggal masukkan di sini 33 cm. Nah, kasih cm gitu. Oke, sekarang kertas ini ukurannya panjang. Nah, kemudian yang kedua kita atur margin. Apa itu margin? Margin itu batas kiri, kanan, atas, bawah. Jadi dari pinggir kertas sampai dengan batas awal kita mengetik itu margin kiri. Kalau sudah di kanan, begitu dia sampai di sini dia turun lagi itu margin kanan. Oke, kita atur margin itu ada di menu Pack Layout, margin. Yang standar normal tuh biasanya yang 1 inci semuanya ini. Tapi kalau kita mau rubah margin, custom margin, kita pilih yang left, biasanya yang besar, taruhlah 3 cm ya. Oke, kemudian kita siap mengetik huruf. Misalnya huruf, kita pilih huruf misalnya yang kalibri biasa, lebih mudah dibaca. Ukuran normal biasanya kalau tidak 11 kita kasih 12. Oke, kita mulai. Spasi kita ada di menu home, kita pilih di sini. Biasanya spasi 1,5 sudah cukup bagus. Hal yang perlu diperhatikan adalah kita remove space after paragraph, supaya nanti waktu kita enter itu jaraknya tidak terlalu jauh. Nanti saya praktekkan setelah ini. Awalnya yang ini tidak usah kita rubah, biasa aja. Oke, kita coba nomor. Terus kita jangan pakai spasi, kita pakai tab ya. Pakai tab. Tombol tab itu ada di ini tombol tab ya. Jadi setelah ketik nomor, tekan tab. Oke. Nah, di sini supaya jarak tab itu bisa diatur, tidak standar, kita bisa pakai di bagian penggaris ini kita klik di mana tab itu mau kita tempatkan. Taruhlah misalnya di 2,5, kita klik 2,5. Nah, keluar nih tanda hitam ini. Berarti nanti titik 2-nya jatuhnya di situ. Misalnya 001, misalnya gitu. Kemudian kita enter. Nah, ini yang jarak ini terlalu jauh, kita lihat jaraknya di sini ya. Itu pengaruhnya di sini tadi. Jadi supaya waktu kita enter, setelah kita selesai di sini kita enter, itu jaraknya akan jauh karena di sini tertulis space after paragrafnya masih ada. Jadi setiap kali kita enter itu berarti artinya kita mengganti paragraf. Berarti waktu kita enter itu ada ditambah 1 spasi antar barisnya, sehingga ini terlalu jauh. Ini kalau kita tulis di sini hal misalnya terlalu jauh, sebaiknya ini di remove. Jadi di sini kita masuk dulu, kita remove space after paragraph, kemudian kita enter. Nah, jaraknya sudah dekat. Oke, perbedaannya di situ. Hal misalnya Nah, yang jadi masalah di sini setelah kata pendidikan ini dia turun di sini. Nah, ini salah ini. Harusnya kecakapan tuh ada di bawah konfirmasi. Nah, itu masalahnya. Kita bermain di apa yang kita sebut dengan indent. Indent tuh ini nih, pengaturan indent. Nah, yang ada segitiga atas, segitiga bawah sama kotak.
segitiga atas itu adalah first line indent. Jadi waktu kita ketik konfirmasi dan segala macam, ini yang mengatur adalah segitiga atas. Jadi misalnya ini saya geser ke kiri. Nah, halnya mulai dari situ. Ini sejajar ini. Nah, kalau saya geser ke sini. Nah, halnya mulai di sini. Sedangkan yang di bawah tetap di sini. Nah, yang ngatur yang di bawah itu yang segitiga bawah ini. Ini saya klik di sini. Nah, dia mundur ke sana. Ini saya klik sini. Nah, dia mundur ke situ. Jadi, dengan mengatur indent ini kita bisa atur itu kecakapannya, kita taruh di bawah konfirmasi. Selesai. Ya. Jadi misalnya ini saya hapus, kita ketik sampai sini. Otomatis wirausahanya taruhnya di bawah. Oke, kemudian sekarang kita enter, baru kita tulis lampiran titik 2, misalnya 1 lembar. Oke, bagian atas beres. Ini saya tutup aja ya. Sekarang kita tulis kepada YTH, enter. Oke, itu kepadanya. Kita enter sekali, baru kita tulis dengan hormat. Biar cepat. Ini saya tidak ketik, saya ketik sembarang aja. Nah, jadi masalah kenapa dia tuh di sini? Dia tidak turun di sini. Karena di atasnya masih posisi ini. Nah, supaya itu normal, kita kembalikan aja. Kita klik yang segitiga bawahnya, kita kembalikan dia ke tempat normal. Oke, beres. Kita lanjut klik. Oke, jadi waktu kita mulai ngetik, jangan lupa perhatikan daerah-daerah ini. Oke, titik, enter. Atau boleh kalau spasi ada indentnya, di sini kita kasih tab. Nah, kan biasanya mengetik itu ada tab jarak ke dalam, alinea agak dalam. Tapi ini terlalu jauh. Kenapa bisa terlalu jauh? Karena pengaturan tabnya tadi sudah kita atur di sini sesuai dengan sejajar dengan itu. Nah, supaya ini mundur, kita mundurkan aja. Oke, di sini juga kita mundurkan. Kenapa yang di atas tidak berpengaruh? Kalau kita klik di sini, tabnya jatuhnya di sini. Kita klik di sini, tabnya di sini. Karena waktu kita aturnya posisi kursor yang mati nyala ini namanya kursor itu ada di sini. Berarti kita atur ini, berarti dari sini ke bawah mengikuti aturan yang kita ikut, sedangkan yang di atas tidak berpengaruh. Oke, kita lanjut. Terus misalnya di situ ada mau penomoran, jepret, enter, 1 titik spasi. Ya, jadi saya ulang. Misalnya mau ada penomoran ya. Jadi oke, misalnya penomoran 1 titik, jangan lupa di spasi. Nah, nanti ada keluar kayak tanda petir, artinya ini penomorannya sudah nomor otomatis. Misalnya penomor 1, terus kita enter, nomor 2 otomatis keluar, enter, nomor 3 otomatis keluar. Misalnya 3 itu punya anak A, kita enter kan 4, maksudnya A, ada A. Kita hapus aja pakai backspace nih, backspace atau panah ke belakang itu. Tekan backspace, kemudian kita ketik A, terus titik spasi. Nah, keluar. Nah, ini waktu kita klik enter, sudah otomatis keluar penomorannya. Oke, nah misalnya setelah sampai di sini, kita mau kembali ke nomor 4. Di situ kan keluarnya nomor D. Kita maunya lanjut nomor 4. Ini tinggal kita hapus, kembali pakai backspace. Kemudian kita ketik 4 titik spasi. Nah, sudah kembali. Kita tinggal ketik lanjut. Oke. Selesai untuk penomoran. Numbering kalau bahasa di Word-nya numbering. Sebetulnya penomoran ini sebenarnya kita bermainnya di sini. Ya. Cuma dengan cara gampangnya kita memakai model seperti itu tadi.
Oke, sekarang katakanlah suratnya begini, masih ada kelanjutannya. Oke, sekarang, nah di sini terjadi kesalahan. Ini harusnya dia turun ke sini. Kenapa? Karena di atasnya masih ini. Nah, ini kita kembalikan aja. Karena dia masih ngikut yang tadi ya, dia masih ngikut yang penomoran ini tadi. Oke, batas paragrafnya. Oke, di situ. Sampai di sini kita tap. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke kolom tanda tangan. Di sini misalnya kita taruh tanda tangan sebelah kanan. Nah, kita atur. Kalau mau membuang tanda tab ini, kita klik, kita geser ke bawah. Sebret, hilang. Nah, tanda tangannya kita mau mulai dari sini. Ini nama kota dulu misalnya. Saya mulainya dari sini, misalnya klik sini. Oke, berarti begitu sekali kita tap ini. Nah, dia sudah langsung di sini. Misalnya di sini Tamiang Layang, 1 Januari 2021. Kemudian tap lagi, hormat kami, enter. Nah, misalnya di sini mau ada 2 nama, sekretaris sama ketua. Kita tulis saja di sini, misalnya nama Richard, kemudian di sini enter, di sini sekretaris, enter, tab. Oke, selesai. Tinggal dikasih, kita blok namanya, kasih garis bawah. Kita blok namanya, kasih garis bawah. Selesai, suratnya sudah selesai. Semudah itu bikin surat, ya. Kemudian kita simpan, file, save as atau save, sama saja. Kalau save as kita memberi nama baru, kalau save itu nama yang sudah ada. Nah, misalnya saya simpan di sini surat. Oke, selesai.